Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Praitno dari channel Praitno Berbagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya, dan semoga Bapak Ibu Guru dimanapun berada masih tetap semangat, sehat walafiat, dan selalu sukses. Baik Bapak Ibu Guru, pada video kali ini saya menyajikan tentang mendidik ya, tipe-tipe mendidik. Tentu mendidik adalah salah satu yang sudah kita lakukan setiap hari ya di dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik atau guru. Nah, tetapi kadang kita tidak menyadari bahwa itu mendidik itu seperti apa seharusnya. Kita beraktivitas setiap hari, melakukan datang ke sekolah, mengajar, kemudian memberikan penilaian, kemudian mengerjakan administrasi dan sebagainya. Nah, apakah kita di dalam melakukan tugasnya itu adalah sudah menjadi harapan bagi para peserta didik? Nah, untuk itu kita akan kaji bersama ya, dan kita refleksi diri mengenai bagaimana itu mendidik. Nah, mendidik yang akan sampaikan ya pada video ini adalah ada 9 tipe mendidik. 9 tipe mendidik. Mendidik adalah panggilan jiwa, menjadikan guru yang ikhlas ya, disampaikan oleh Praitno SPD dari channel Praitno Berbagi. Mari kita kaji bersama 9 tipe mendidik. Kita sudah melaksanakan tipe yang mana? Atau kita belum pernah melakukan ya tipe mendidik seperti apa? Mari kita refleksi ya Bapak Ibu Guru, dan seperti apa sebenarnya tipe mendidik yang diharapkan oleh para peserta didik bisa mengantarkan para peserta didik menjadi sukses ya. Baik, mari kita kaji bersama 9 tipe mendidik. Mendidik adalah panggilan jiwa, menjadikan guru yang ikhlas. Pendidikan bukanlah semata proses mengoleksi dan menjejalkan hal-hal baru ke otak anak didik. Jauh di atas itu, pendidikan adalah perkara membentuk pola pikir. Ya, Bapak Ibu. Guru sebagai pendidik memberikan contoh tauladan yang baik bagi generasi masa kini dan generasi masa akan datang. Tidak sedikitnya guru yang hanya menjadi birokrat kurikulum yang menggunakan doktrin sehingga tidak memotivasi dan mencerahkan anak. Guru hanya menyuruh, marah, atau memberi judgement. Nah, seperti apakah ya? Nah, kita kaji ya konsep mendidik yang seperti apa yang diharapkan oleh peserta didik ya. Beberapa banyak orang yang memiliki kenangan buruk tentang guru. Tidak heran jika akhirnya anak didik memiliki hobi tawuran dan melakukan kekerasan, sehingga kelas bukan lagi tempat yang ideal dalam artian learning to know, learning to be, learning to do, dan learning to live together. Nah, sekarang kebutuhan murid kepada gurunya bukan lagi knowledge, melainkan wisdom. Pengetahuan dapat diperoleh lewat buku, akses internet, melalui Google dan Wikipedia ya,
serta sumber pengetahuan lainnya. Ya, memang kenyataannya seperti ini ya Bapak Ibu, bahwa siswa itu bisa mengakses ya, bisa mendapatkan ilmu, pengetahuan, itu pengalaman ya, itu melalui akses ya, melalui buku, akses internet ya, Google ya, itu sudah terbuka ya. Apa yang dibutuhkan siswa, misalnya tugas dari Bapak Ibu guru untuk menjawab suatu permasalahan, maka anak bisa klik Google, maka itulah jawabannya. Tetapi ini yang bukan ya, bukan menjadi hal utama ya Bapak Ibu guru untuk memberikan pengetahuan ya. Nah, untuk itu kita harus ini kan utamakan wisdom. Nah, di sini peserta didik atau siswa atau mereka juga membutuhkan kearifan untuk membentuk peserta didik menjadi kaum cendekia. Sikap guru sangat menentukan masa depan peserta didiknya. Guru dalam mendidik, peserta didik harus mengacu pada pengembangan sikap yang bersumber dari hati nurani, sehingga sikap tersebut dapat membuat peserta didik kita ya menjadi manusia yang berkarakter mulia, cerdas, mandiri, dan mampu membuat kontribusi bagi lingkungan dan sesamanya. Nah, selain memiliki skill dan kompetensi ya Bapak Ibu guru ya, selain kita harus memiliki skill dan kompetensi, seseorang guru juga harus memiliki panggilan hati yang tinggi ya, sehingga secara penuh hati mencintai profesi mereka sebagai guru. Betapa pentingnya mendidik dengan hati, sebab mengajar yang berdampak bukanlah dari kepala ke kepala, tetapi dari hati ke hati ya. Jadi dampaknya itu kalau bukan dari otak ke otak ya, tetapi dari hati ke hati. Seorang guru haruslah tampil penuh karisma di hadapan peserta didik atau siswa, dan selalu dirindukan kedatangannya sosok panutan yang disegani, tutur katanya ditaati, dan kepergiannya ditangisi. Jadi selalu dirindukan ya, dirindukan oleh peserta didik, oleh siswa. Jadi jangan sampai kita sebagai guru ya, bukan sebaliknya dari yang tidak diharapkan oleh siswa ya. Bahkan kadang-kadang siswa kalau mendengar Bapak Ibu guru itu tidak masuk, ada yang merasa gembira, bersorak-sorai. Nah, disinilah kita merefleksi, kita harus dirindukan oleh siswa, kehadiran kita itu dirindukan ya. Apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru hari ini? Nah, disitulah siswa itu sangat merindukan. Kita harusnya menjadi yang dirindukan oleh para siswa. Menjadi guru pada prinsipnya harus merupakan pilihan sadar dari panggilan nurani, karena guru merupakan cerminan idealisme kita dan keberpihakan kita terhadap kemanusiaan. Karena sebagai guru harus mengabdikan segenap jiwa, raga, dan kemampuan terbaik untuk menciptakan generasi masa depan yang lebih baik. Guru harus ikhlas dalam memberikan bimbingan kepada para siswanya sepanjang waktu. Demikian pula tempat pendidikannya tidak terbatas hanya di dalam ruang kelas saja.
Dimanapun seorang guru berada, dia harus sanggup memainkan perannya sebagai seorang teladan yang sejati. Berikut ini ada 9 tipe mendidik yang diterapkan guru. Bapak Ibu guru, di tipe yang mana? Mendidik adalah panggilan jiwa. 1, tipe 1 adalah mendidik dengan ketulusan. Dalam mendidik, seorang pendidik harus meluruskan niat. Seorang guru yang mendidik dengan tulus tidak pernah merasa lelah, selalu bersemangat dan berenergi, selalu punya ide dan inovatif, memberi lebih dan terbaik untuk peserta didiknya, serta hari-harinya menyenangkan tanpa beban, ya. Jadi hari-harinya tanpa beban tetapi selalu menyenangkan, ya. Itu tipe pertama. Tipe kedua, mendidik adalah panggilan jiwa dengan kasih sayang. Profesi guru harus dihayati sedemikian rupa, dinikmati dengan segenap semangat pengabdian dan prestasi, sehingga mendidik merupakan upaya menginternalisasikan nilai-nilai ke dalam jiwa peserta didik. Dengan kasih sayang memberi arti kelembutan, kesantunan, perhatian, pengertian, kepedulian, menghargai, dan memuliakan. Tipe yang ketiga, mendidik dengan amanah dan tanggung jawab. Pendidik adalah mandat atau tanggung jawab yang dititipkan kepada guru untuk dijalani dengan rasa tanggung jawab dan dilindungi oleh undang-undang. Pendidik yang memiliki kesadaran demikian, mereka akan mendidik dan bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, memegang teguh kepercayaan, komitmen, dan berintegritas, ya, maksudnya berintegritas. Setiap amanah dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada seorang guru dalam menunaikan tugasnya pasti akan diuji dalam berbagai macam bentuk dan ragamnya. Tetapi bila kita memiliki integritas dan mampu menjaganya dalam hati, maka akan banyak berkah dan kemudahan yang akan kita peroleh. Mendidik dengan amanah dan tanggung jawab. Sekarang tipe keempat, mendidik dengan penuh kesabaran dan rasa syukur. Peserta didik memiliki keunikan masing-masing dengan latar belakang keluarga, sosial, budaya, ekonomi, suku, dan agama yang berbeda-beda. Dengan keragaman latar belakang terkadang membutuhkan perhatian lebih yang hanya bisa dihadapi dengan kesabaran dan hati agar mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang unik sesuai dengan keunikannya dan menjadi pribadi yang mandiri dan berkarakter. Ketika kita dihadapkan dengan sikap dan perbuatan yang terkadang ketika kita dihadapkan dengan sikap dan perbuatan siswa, ya, yang terkadang memancing emosi dan mengusik kesabaran kita, ya, ubah sudut pandang kita
dekati mereka dengan hati dan jadikanlah mereka sebagai guru agar kita belajar lagi tentang cara mendidik mereka, ya. Nah, jadi bila mana siswa ya suka menampilkan hal-hal yang membuat emosi ya, marah, kesal, tapi jadikanlah dia tanda petik sebagai guru ya, yang sebagai acuan seperti apa yang harus kita tingkatkan untuk bisa menyadarkan siswa ya. 5, tipe 5, mendidik dengan berpikiran maju. Pendidik yang berpikiran maju adalah mereka yang berpikir besar, yang diiringi dengan cara kerja yang luar biasa dan konsisten terhadap apa yang menjadi impiannya, baik untuk peserta didiknya maupun bagi dunia dan zamannya. Peka terhadap perubahan dan cepat menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman serta komitmen terhadap mutu. Nah, ini adalah mendidik dengan berpikiran maju. Keenam, tipe keenam, mendidik dengan kecerdasan. Mendidik dengan cerdas adalah mereka, para guru ya, yang memiliki kerinduan untuk belajar dan tumbuh merenungkan bidangnya dengan terus mencari dan menggali suatu hal yang baru, inovasi bagi keberhasilan peserta didik dan dunia profesinya. Karena ia menyadari bahwa keberhasilan peserta didiknya berbanding lurus dengan kualitas dirinya sebagai pendidik. Dan oleh karena itulah ia senantiasa belajar sepanjang hayat ya, dan terus belajar dalam dunia yang dunia cepat berkembang dan berubah. Nah, tipe yang ketujuh ya, mendidik dengan kreatif. Mendidik adalah kreativitas. Ia hanya lahir dari hati dan jiwa yang merdeka. Para pendidik yang kreatif selalu mencari hal yang baru dari sudut pandang yang berbeda dalam dunia profesinya. Memperbaiki keadaan, mencari solusi, selalu ingin tahu, berpikir alternatif. Antisipatif, membaca peluang, berani bertindak dan mencoba sesuatu yang baru dari dunia profesi yang ditekuninya. Di tangan pendidik yang kreatif akan lahir peserta didik yang kreatif dan berimajinasi, menawarkan nuansa-nuansa baru yang segar dalam mewarnai kehidupan. Dunia senantiasa merindukan sentuhan-sentuhan dan tangan orang-orang kreatif yang membuat hidup terasa lebih dari dan bermakna. Nah, ini Bapak Ibu Guru diharapkan menjadi mempunyai tangan-tangan yang diharapkan ya, yang kreatif ya. Baik, mari kita kaji bersama lagi tipe yang ke-8. Mendidik dengan keteladanan. Dalam mendidik, teladan bagi anak menjadi unsur yang teramat penting. Teladan orang-orang terdekat akan mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Mendidik tidak hanya mengajarkan tentang ilmu dan keterampilan semata, melainkan juga tentang nilai-nilai. Seseorang pendidik sejati menyampaikan apa yang ia lakukan, baik melalui pembelajaran maupun melalui keteladanan hidup. Ki Hajar Dewantoro adalah Ki Hajar Dewantoro telah meninggalkan warisan filsafat kepemimpinan pendidikan. Ing ngarso sung tulodo
ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Artinya di depan memberi teladan, di tengah membangkitkan semangat, dan di belakang memberikan dorongan atau motivasi. Mendidik dengan keteladanan dimulai dari kebiasaan sehari-hari dalam berpikir, bersikap, bertutur kata, bertindak, dan berkarakter. Nah, ini tipe yang ke-8, mendidik dengan keteladanan. Mari kita simak yang tipe ke-9 ya. Sebelum tipe ke-9 ini ada penjelasan juga. Oleh karena itu, kita akan mengutamakan kualitas spiritual, moralitas, intelektual, sosial, dan integritas. Karena hidup hanya sekali dan apapun yang kita lakukan akan dikenang sepanjang masa meskipun kita telah tiada. Demikian para tokoh seperti Buya Hamka, Muhammad Hatta, Mahatma Gandhi, dan lain-lain, mereka tetap hidup walaupun mereka telah tiada. Pikiran-pikiran dan keteladanan mereka terus menjadi inspirasi sepanjang zaman. Nah, ini adalah mendidik dengan keteladanan ya. Nah, ini dibuktikan dengan para tokoh ya. Para tokoh tetap dikenang karena keteladanannya, karena inspirasi-inspirasinya ya. Sekarang yang ke-9, tipe ke-9 adalah mendidik dengan hati. Melayani dengan tulus datang dari hati nurani. Dan dengan demikian akan muncul sifat melayani dengan rendah hati, empati, peduli, memberi solusi, dan kepercayaan. Dengan hati nurani tujuannya hanya satu, yakni terjadinya kesinambungan antara otak dan hati. Kesinambungan otak dan hati ini adalah manifestasi spiritualitas yang utuh, menjadi kunci mendidik dengan hati nurani. Sebagai orang tua kedua ya, guru itu orang tua kedua ya bagi peserta didik, maka hendaklah guru berusaha berbuat sebagaimana dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Ya. Jadi guru kita semuanya sebagai orang tua kedua bagi peserta didik, maka hendaknya guru berusaha berbuat sebagaimana dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, baik. Dari 9 tipe tersebut ya, Bapak Ibu Guru tentunya sudah merenungkan ya, seperti apa yang telah kita lakukan selama ini. Apakah mendidik kita hanya seadanya, hanya karena terpaksa, hanya karena misalnya karir ya, hanya untuk mendapatkan karir. Nah, untuk itu mari kita refleksi diri ya Bapak Ibu, seperti apa tipe mendidik yang diharapkan oleh peserta didik ya. Mendoakan anak secara rahasia ya, maksudnya kita mendoakan ya, tidak diketahui oleh siswa, merupakan keniscayaan bagi guru yang kini banyak terlupakan. Guru selain sebagai pengajar dan pendidik, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi pendoa bagi anak didiknya. Kiprah tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Ahmad Dahlan,
Tengku Safei, dan lain-lain sangat melegenda ya. Bukan hanya karena kepintaran beliau, tetapi juga komitmen, totalitas, dan keterpanggilannya dalam dunia pendidikan. Panggilan hati dan keteladanan sangat penting karena mengajar bukan hanya persoalan teknik dan profesi, tetapi juga sentuhan manusia. Metode memang penting daripada materi, tetapi jiwa seorang guru jauh lebih penting dari metode dan materi. Sehingga itu dituntut untuk menggunakan EQ, dan SQ. Mulailah dengan hati, mendidiklah dengan hati agar perintah dipandang sebagai pelita. Perintah Bapak Ibu Guru ya akan dipandang oleh peserta didik sebagai pelita. Ajaran adalah cahaya yang menuntun pada kehidupan. Nah, demikian ya Bapak Ibu Guru, apa yang bisa dapat saya sampaikan ya. Semoga materi tentang 9 tipe mendidik ini dapat kita lakukan bersama, kita kerjakan bersama, dan kita refleksikan ya. Selama ini pekerjaan kita ya sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, apakah sudah melakukan dengan mendidik secara yang diharapkan ya oleh peserta didik. Baik Bapak Ibu Guru, semoga bermanfaat ya. Dan saya mohon maaf tidak bersifat menggurui, tetapi kita sama-sama refleksi diri ya. Karena apapun pekerjaan kita, tugas kita ini adalah harus bermakna. Pengabdian seorang guru adalah satu hal yang mulia ya, karena ini akan dinikmati ya pahalanya nanti di akhirat ya. Baik Bapak Ibu Guru, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian ini tidak berkenan, dan mohon dukungan like, subscribe, dan isi komentarnya dengan baik, dan mohon di-share video ini kepada rekan-rekan guru lainnya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di channel Praetno Berbagi dengan materi yang baru lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.